Alhamdulillah wa syukurillah wala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Dekanat, Pak Santo yang membersamai kita saat ini, Bapak Ibu dosen FKIP Unikal yang saya hormati pula, Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa yang kami muliakan, rekan-rekan adik-adikku sekalian mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan yang sangat kami sayangi. Syukur alhamdulillah, marilah kita memanjatkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat karunia dan izinnya lah kita saat ini dapat bersua meskipun melalui daring, melalui media Zoom ini, dalam rangka mengikuti kuliah umum perdana sekaligus sosialisasi si akad di Universitas Pekalongan dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tentu kita sama-sama mensyukuri ini dan semoga rasa syukur kita akan mampu mendatangkan keberkahan dengan ditambahnya kenikmatan-kenikmatan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu orang tua wali mahasiswa yang kami muliakan, adik-adikku mahasiswa baru yang saya banggakan. Barangkali untuk lebih afdol, jika tidak ada kendala, Bapak Ibu orang tua wali dan juga adik-adikku mahasiswa dapat mengaktifkan videonya ya. Karena saat ini kita baru bisa jumpa melalui media ini sehingga kamu bisa tahu keberadaan Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan dan adik-adikku mahasiswa baru. Sekali lagi mohon berkenan untuk mengaktifkan video sesaat atau mengganti nama di sistem Zoom rekan-rekan mahasiswa dengan nama yang asli. Ini masih banyak sekali nama yang belum asli ya. Vivo V2027. Diganti saja dengan nama asli dari rekan-rekan mahasiswa. Sekaligus nanti untuk mengenal. Kalau daftar hadir nanti disiapkan oleh Pak Santo nih, Pak Santo nih. Daftar hadirnya. Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa dan adik-adikku sekalian yang saya banggakan. Tentu ini adalah kesyukuran yang luar biasa. Akhirnya adik-adikku dapat memulai satu proses perjalanan menjadi seorang siswa dengan gelar maha di depannya. Kalau kemarin bertahun-tahun kita diberi gelar siswa, mulai hari ini kita sudah menyandang gelar siswa dengan tambahan mahasiswa. Siswa yang lebih dari seorang siswa dengan tanggung jawab yang lebih besar, tantangan yang lebih besar, dan segala macam yang nanti akan berbeda dari ketika kita semua sekolah. Pada prinsipnya tidak terlalu berbeda. Saat ini juga kita sekolah, tapi di bangku kuliah. Ada banyak hal yang nanti akan adik-adikku sekalian alami sebagai dinamika perubahan baru dari kegiatan bertolabul ilmi atau mencari ilmu di kampus tercinta Universitas Pekalongan. Tentu atas nama pimpinan Dekanat FKIP, saya mengenalkan diri, nama saya Fahrudin Eko Hardianto. Sehari-hari adalah dosen di FKIP Unikal dengan tugas tambahan sebagai dekan di FKIP Unikal ini. Mulai hari ini saya diberi amanah tambahan untuk menerima amanah baru lagi, mahasiswa angkatan 2022
di 3 program studi Bapak dan Ibu, yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan pendidikan matematika. Itulah 3 prodi yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan amanah berat ini kepada kami, menjadi bagian dari menyiapkan putra-putri Bapak dan Ibu menjadi generasi yang lebih baik dan insya Allah bermanfaat ke depannya untuk agama, masyarakat, dan bangsa. Kalau hari ini Bapak dan Ibu memberi restu bagi putra-putrinya untuk kuliah di FKIP, itu artinya putra-putri Bapak dan Ibu sedang disiapkan menjadi seorang tenaga pendidik, menjadi seorang calon guru yang kedepannya salah satu alternatif utama adalah nantinya akan berprofesi sebagai pendidik atau guru, akan menjalani tugas-tugas suci menjadi seorang guru. Dan ini adalah kesyukuran yang Masya Allah luar biasa. Hati orang tua mana kira-kira yang tidak senang putranya menjadi seorang guru. Masya Allah. Ya, jadi guru adalah profesi yang luar biasa jika dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Karena apa? Karena menyiapkan sumber daya insani, menyiapkan sumber daya manusia, dan mempengaruhi proses kehidupan manusia itu sendiri. Tidak ada manusia yang sukses tanpa pendidikan, dan tidak ada pendidikan yang sukses tanpa hadirnya seorang guru. Jadi, pilihan orang tua atau pilihan adik-adik sekalian dengan restu orang tua memilih kuliah di FKIP Unikal sungguh sudah tepat. Pilihan ini tentu tidak perlu disertai dengan penyesalan-penyesalan baru di kemudian hari. Oleh karena itu, terutama untuk adik-adikku sekalian, mahasiswa baru FKIP, kami mengajak kepada adik-adik untuk menancapkan niat, membulatkan tekad, lalu menyertainya dengan usaha yang sungguh-sungguh, berproses dengan serius, sungguh-sungguh menjadi mahasiswa. Sebab tidak ada satupun manusia yang berjuang tanpa halangan, tanpa rintangan. Semua perjuangan pasti disertai dengan rintangan, hambatan, kendala, bahkan ancaman. Semua itu ibarat orang mengatakan bagai makan tanpa lauk. Masalah hidup tanpa masalah itu bagai makan tanpa lauk. Tidak enak rasanya, kurang enak rasanya. Nah, di dalam perjuangan butuh atau akan hadir sebuah keadaan yang kadang tidak mengenakkan. Ada masalah-masalah, kuliah, dan lain-lain, pergaulan dengan teman, dan masalah-masalah yang lainnya pula, itu akan menjadi pelengkap dari perjuangan yang nanti adik-adik akan alami. Oleh karena itu, kekuatan restu dan doa dari orang tua ini sangat strategis. Jangan pernah menyepelekan doa dan restu dari bapak dan ibu atau orang tua. Karena ini bisa menjadi kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa besar, yang bisa memudahkan apa yang dianggap susah dan memperindah sesuatu yang tidak mengenakan. Sekali lagi, restu dan doa dari orang tua adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu, ini akan dan harus dijadikan kekuatan oleh adik-adik sekalian, oleh mahasiswa baru, dan sekaligus ya ini menjadi bagian dari sinergi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu orang tua. Sinergitas ini menjadi penting karena pembinaan calon mahasiswa baru calon guru di FKIP tentu tidak hanya bisa dilakukan oleh kami semata.
tetapi peran orang tua juga sangat strategis. Ya. Oleh karena itu, di forum ini, selain kami mengapresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih yang besar dengan amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami, sekaligus kami sangat berharap untuk sama-sama membina putra-putri kita yang saat ini sudah mulai kuliah di FKIP. Jadi sama-sama Bapak dan Ibu, kita punya tanggung jawab, karena apalagi kalau kuliah ya, di kampus hanya sebentar Bapak Ibu, sisanya mungkin di kos atau di rumah. Nah, ketika di kos dan di rumah, ini adalah bagian dari wilayah tanggung jawab Bapak dan Ibu juga. Ya. Sehingga sinergitas ini sekali lagi menjadi penting, sama-sama kita menjalankan amanah ini, semoga harapannya putra-putri kita, adik-adik mahasiswa ini akan menjadi calon guru yang bermanfaat ke depannya, luar biasa dengan kompetensinya yang nanti akan digali di FKIP Unikal. Banyak sekali media untuk membangun kapasitas di Unikal, Bapak dan Ibu. Salah satunya ya dengan kegiatan-kegiatan akademik, ya perkuliahan, diskusi dengan dosen dan lain-lain. Tapi juga ada yang soft skill, ada kaitannya dengan ekstrakurikuler atau kalau di kampus disebut UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kira-kira adik-adik sekalian, minatnya di mana? Bisa disalurkan di sini. Bakatnya apa, ya, peminatannya apa, ke depan ingin apa, bekal yang ingin dimiliki apa, ada yang bisa mencari di sini. Dan Bapak Ibu orang tua mau memberi support, dukung, sehingga kuliah bukan sekadar datang, duduk, dengar-dengut, atau berangkat dari kampung ke kampus, nanti ke kantin, nah, dari kantin ke kos-kosan, dari kos-kosan balik ke kampung, rutinitas seperti itu. Sementara dunia kampus sekarang sudah berubah Bapak dan Ibu. Di mana wilayah untuk pengembangan diri sangat terbuka, program-program penguatan kapasitas juga sangat banyak. Semua kembali kepada adik-adikku mahasiswa. Apakah mau mengambil posisi menjadi manusia yang berkapasitas baik atau biasa-biasa saja? Oleh karena itu ini perlu adanya dukungan dari Bapak dan Ibu orang tua. Di sini, di sektor ini, nanti sama-sama kita gali, sama-sama kita dukung, sama-sama kita bangun. Nah, bagaimana ke depannya? Ke depannya Bapak Ibu bisa berkolaborasi dalam hal pembinaan putra-putrinya dengan berkomunikasi. Kan ada nanti dosen wali ya, dosen wali. Setiap mahasiswa memiliki dosen wali. Ada juga pimpinan di tingkat prodi, ada kaprodi, ada Bapak Ibu dosen, ada pimpinan di tingkat fakultas kami semua ini. Tidak perlu segan-segan Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan kami, membangun silaturahmi, ya, berkomunikasi untuk pengawasan putra-putri Bapak Ibu. Meskipun di banyak tempat kuliah itu sudah tidak melibatkan orang tua, tetapi di FKIP Unikal mencoba untuk mendekatkan kepada orang tua karena peran orang tua begitu strategis. Ya. Banyak kecolongan-kecolongan yang terjadi. Ya, di mana-mana, tidak hanya di kampus Unikal, saya yakin, di mana dari rumah sudah diberi bekal untuk membayar SPP misalnya Bapak dan Ibu, enggak sampai, enggak dibayarkan. Giliran yang lain nanti dapat KHS, nilai keluar, dia enggak keluar sendiri karena namanya tidak terdaftar sebagai mahasiswa di semester tertentu. Itu baru amanah membayar SPP, sehingga dalam konteks ini Bapak Ibu juga memiliki kewajiban untuk mengontrol, mengawasi apakah putra-putri panjenengan juga sudah amanah terhadap pekerjaan yang sepertinya bisa dilakukan dari dalam kamar ya. Misalnya kalau registrasi itu kan bisa dilakukan e-banking. Orang tua bisa mengontrol. Nah, pada kesempatan kali ini juga nanti akan dipaparkan oleh Pak Susanto. Beliau adalah Wakil Dekan 1,
membidangi kurikulum. Nanti beliau akan memaparkan bagaimana sistem akademik di Unikal ini yang namanya si akad, Pak ya. Namanya si akad itu akan bisa diakses pula oleh orang tua. Bapak Ibu orang tua bisa menemukan dan memperoleh informasi tentang perkembangan putranya, nilainya bagaimana. Jangan seperti orang kampung yang baru mengenal kuliah, Bapak Ibu ya katanya ya. Anaknya waktu di SMA nilainya 8, 7, 9 gitu ya. Giliran kuliah nilainya 4. Dimarahi habis-habisan. Padahal nilai tertinggi di universitas itu 4, Bapak dan Ibu. IPK ya. Wah, ditangisi anaknya itu. Kamu itu kebangetan waktu SMA aja nilainya 89, 89. Ini begitu kuliah kok 4 ya. Ini paling tinggi, Bu. Waduh, kok paling tinggi 4 ya. Ternyata ya IP itu paling tinggi memang 4, Bapak Ibu. Itu kumlot ya. Saya sangat berharap putra-putri Bapak Ibu akan sukses kuliahnya, kan walaupun indikator sukses kuliah itu tidak selalu IP ya, karena ada indikator yang lain ya, kepribadian, soft skill, kemampuan-kemampuan di luar akademik, itu bagian dari kesuksesan Bapak Ibu. Jangan dianggap kalau kesuksesan itu hanya pada satu sisi, yaitu IPK. Nilai IP bisa tinggi, tapi ketika dia hanya melulu kuliah saja tanpa memperkuat kompetensi yang lain, soft skill-nya, kemampuan akhlaknya, kapasitas diri, ya iman-iman itu belum bisa dijadikan ukuran juga sukses dan tidaknya seorang mahasiswa. Maka harus komprehensif Bapak Ibu. Tugas kita memberi support, memberi dukungan putra-putri kita untuk bisa tumbuh ya. Dan saya percaya Bapak Ibu semua memberi dukungan itu. Dan kami di FKIP memberi support, dukungan penuh kepada adik-adikku mahasiswa. Ya. Harapannya ke depan ya kita bisa memanen hasilnya. Kalau sekarang kita masih nandur ya, masih menanam, berinvestasi. Kalau Bapak dan Ibu punya uang 100 juta misalnya, diberikan ke putra panjenengan hari ini, itu bisa habis dalam waktu sehari 2 hari Bapak Ibu. Saya sangat percaya. Tapi begitu diberi bekal namanya kuliah, kesempatan kuliah, diberi bekal ilmu, itu nggak bakal habis Bapak Ibu. Ya, nggak bakal habis. Bekal ilmunya itu seperti kail, kemudian bisa mancing ya, mancing rezeki, mancing segala macam ya, memuliakan orang tua. Ya, Masya Allah, itu tugas orang tua adalah memanen dari investasi yang sekarang dilakukan. Ya. Oleh karena itu, jangan berkecil hati Bapak dan Ibu. Jangan berkecil hati, jangan keberatan. Ya. Sebab kalau kita sudah bismillah, lalu berusaha dengan sekuat mungkin, nanti Allah akan atur jalannya. Allah akan mudahkan. Apalagi ini niat yang baik, yaitu berinvestasi untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, soal orang tua seperti apa, saya pasti menyadari usaha orang tua untuk menyekolahkan. Ini harus dipahami oleh adik-adikku sekalian, mahasiswa baru ya, bahwa Bapak Ibu adik-adik sekalian itu berusaha luar biasa. Ya, tulang saja dibanting ya, keringat saja diperas ya. Ya. Untuk siapa itu? Kalau bukan untuk kita, anak-anaknya. Iya, berjuang beliau mati-matian untuk menyekolahkan kita, menguliahkan kita. Kita kok santai-santai ya, tenang-tenang, tanpa beban. Minta uang harus banyak. Bu, Pak, kalau putra-putri panjenengan minta uang banyak, nggak tahu alasannya buat apa, jangan dikasih. Khawatir, Mbak Bu. Nanti sampai kampus kontraktir pacarnya. Aduh, ya. Ini perlu prihatin. Untuk bisa sukses harus prihatin. Harus prihatin. Ya. Tidak boleh bergaya mewah-mewah. Ya. Sementara Bapak Ibu kalian berjuang mati-matian untuk menyekolahkan kalian. Harus seimbang. Ya.
Kalau memang ya harus tirakat dalam pengertian berusaha maksimal dengan keadaan yang minimal, tetap dilakukan. Jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati. Insya Allah, Allah akan atur jalannya yang terbaik. Selagi memang kita sungguh-sungguh kuliah. Apalagi niat kita menjadi calon guru. Ya, Masya Allah, itu tugas yang begitu besar dan baik, suci lagi untuk menjadi seorang guru. Sekali lagi pertanyaan saya, orang tua mana yang tidak bangga kalau punya anak seorang guru? Pasti bangga, karena ilmunya itu akan menyebar kemana-mana, bermanfaat untuk banyak orang. Ya, beda lah kalau pekerjaan yang lain tuh beda, Bapak Ibu ya. Arsitek misalnya, arsitek cuma ngerancang gedung, udah kayak gitu aja. Tapi begitu putra-putri panjenengan jadi guru, manfaatnya Masya Allah luar biasa. Punya saudara-saudara yang baru, ya, murid-muridnya itu lalu jadi keluarga, lalu jadi teman, jadi saudara juga. Berpuluh tahun ngajar, tetap dikenal oleh murid-muridnya, dan Masya Allah itu pahalanya mengalir ke Bapak Ibu sekalian yang menyekolahkan dan mendukung putra-putrinya jadi calon guru. Ini bagian pertama Bapak Ibu, dari semangat kebersamaan, semangat keyakinan bahwa pilihan ini sudah tepat, insya Allah tepat. Ya. Maka tidak perlu mikir mau pindah kuliah. Saya mau semester 1 aja calon guru, nanti semester 2 mau pindah. Begitu ditanya, kok mau pindah? Iya Pak, pacar saya pindah Pak. Atau teman dekat saya ternyata nggak jadi ambil di FKIP Pak. Duh, ini sudah nggak benar. Ini niat yang sudah keliru. Mantapkan saja adik-adik sekalian, niat baik menjadi seorang calon pendidik, insya Allah akan sukses. Apapun kendalanya, apapun rintangannya. Sebab sekali lagi saya ulang, tidak ada perjuangan tanpa halangan. Halangan akan menjadi pemanis dari perjuangan. Karena ya tugas kita, kata banyak tokoh yang sukses itu, tugas kita itu berjuang, bukan menang. Ya, tugas kita ini berjuang. Sekarang ya berjuang menjadi seorang penuntut ilmu, berjuang menjadi calon guru, dan ke depan adik-adikku sekalian yang akan menjadi guru-guru itu. Ya, guru-guru itu. Masya Allah, pasti orang tuanya senang punya anak yang menjadi guru. Ketika besok akan diwisuda, Ibu ada yang sudah ngerancang mau wisuda? Anaknya. Sudah kebayang ya, besok mau wisuda ini. Wah, proses wisuda itu Masya Allah, proses yang menyenangkan, mengharukan, menggembirakan. Ya. Ketika besok 4 tahun yang akan datang ya, 4 tahun Pak Santo ya, masa studi S1 ya. Itu lalu besok mengantar ke sini ya, rame-rame satu kampung ya, membawa bis ya. Dulu ketika saya S1 begitu Bapak Ibu, satu kampung ikut. Itu luar biasa. Entah ke depan seperti apa model merayakan syukur wisuda. Tapi setidaknya yang hari ini harus dilakukan adalah memperkuat usaha, menancapkan niat yang baik untuk mengawali proses bertolak ilmi di FKIP Unikal. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadi kuliah itu memang berbeda dengan studi waktu di sekolah. Nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Susanto bagaimana pelajaran itu di dalam kuliah, namanya mata kuliah yang nanti harus diambil terlebih dahulu di KRS, dirancang dulu mau kuliah apa, tidak seperti di sekolah datang saja tiba-tiba sudah ada mata pelajaran. Kalau kuliah tidak, dirancang terlebih dahulu apa yang mau diambil ya. Lebih-lebih nanti adik-adik ini akan bertemu dengan kurikulum baru ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bisa ngambil mata kuliah di tempat lain, di kampus lain ya. Bisa juga ke luar negeri. Ikuti saja program-program kampus yang baik ya. Ikuti program kampus yang baik. Ada peluang beasiswa, ikuti saja. Ada program penawaran pertukaran mahasiswa, ikut saja ya. Mumpung adik-adik sekalian masih menjadi mahasiswa dan diberi kesempatan untuk itu.
jangan pernah berpikir yang enak-enak saja. Jadi mahasiswa, kata Pak Santo itu mahasiswa hedonis, ya, yang senang-senang aja, yang mikirnya yang enak-enak, ya, tugas ya cuma paste punya temannya, ya, kegiatannya cuma dari kampus, nanti cari apa itu kuliner. Wah, mahasiswa seperti itu. Mahasiswa harus berjuang sehingga kurikulum yang baru nanti yang akan dihadapi siap untuk diikuti. Inilah Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dari pertemuan hari ini. Tentu keluarga besar FKIP Unikal, kami semua para pimpinan menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya kuliah di FKIP Unikal. Ini tempat yang tepat untuk tumbuh dan berkarya ke depannya bagi putra-putri panjenengan. Terus berkomunikasi Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu membutuhkan informasi dari kami, bertanya dan lain-lain, bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memperoleh nomor-nomor HP kami, nomor WA kami untuk berbagi doa, ya, putra-putrinya bagaimana, bisa Bapak Ibu. Ya, saya sendiri berusaha untuk melakukan doa untuk keberhasilan putra-putri panjenengan yang diamanahkan di FKIP Unikal. Kekuatan doa dari seorang guru kepada murid-muridnya itu juga menjadi kunci kesuksesan dan keberkahan ilmu yang dimiliki. Jadi nanti akan terjadi simbiosis, mutualisme di antara kita, tripartit gitu. Ada unsur dosen, ada unsur orang tua, dan ada unsur mahasiswa. Yang ini harus saling bersinergi, sama-sama berjuang, sama-sama mendukung. Yang terpenting tidak ada dusta di antara kita. Ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya. Nanti akan adik-adik mengalami proses indah itu, proses yang menyenangkan itu menjadi mahasiswa. Kalau saya mengatakan menyenangkan itu tidak selalu yang enak, ya. Karena tadi itu ujian itu dianggap sebagai mengenakkan. Kesulitan-kesulitan belajar juga menjadi bagian yang mengenakkan. Karena itu dari proses yang menyatu antara perjuangan dan kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses tanpa berjuang. Ya, tidak ada orang yang sukses tanpa berjuang. Tidak ada orang yang terjatuh kecuali orang yang tidak pernah mencoba untuk naik. Ya, jadi jangan mengikuti gaya waktu kalian sekolah dulu, adik-adikku sekalian. Ada seorang teman yang tidak ikut tes, lalu dia bangga ya ketika ada daftar nama siswa remedi, namanya tidak ada. Ini contoh saya nggak ikut remedi. Ternyata dia tidak ikut tes. Ya, bagaimana mau remedi, wong tes saja tidak ikut. Bagaimana mau sukses, berusaha saja tidak, berjuang saja tidak. Bagaimana mau jadi guru, kuliah, berangkat saja tidak. Yang terakhir tentu adalah semangat perjuangan ini harus terus dipelihara, harus terus dijaga, dan ditingkatkan. Sehingga kita sama-sama bisa menikmati dengan tugas kita ya masing-masing. Kami di tingkat pimpinan FKIP akan mensupport, mendukung, fasilitasi apa yang menjadi hak-hak mahasiswa di dalam proses perkuliahan di FKIP ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Bapak dan Ibu. Sekaligus ini silaturahim pertama kami dengan Bapak Ibu sekalian, dengan adik-adik mahasiswa. Semoga silaturahim yang baik ini ke depannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan di hati, dan selamat menempuh masa-masa studi dengan segala keindahan dan onak duri perjuangan untuk bisa sukses ke depannya.
Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu berkenan bergabung di forum ini, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk mendampingi putra-putrinya mengikuti acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan. Demikian sambutan dari Pak Dekan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara berikutnya yaitu kuliah khusus terutama untuk mahasiswa ya, kuliah umum untuk mahasiswa, kita akan membahas tentang siakat untuk orang tua. Nah, ini sesi khusus untuk Bapak Ibu sekalian ya. Saya share screen. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi di Unikal ada sistem informasi yang disebut sebagai SIAKAD, ya, sistem informasi akademik, ya, di mana di SIAKAD ini nanti kita bisa melihat rekaman dari progres atau kemajuan dari kuliah putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memaksimalkan pengawasan dan memaksimalkan istilahnya apa supaya tidak ada halangan atau tidak ada dusta di antara orang tua, wali dan mahasiswa, maka hari ini kita adakan sosialisasi SIAKAD untuk orang tua wali. Nah, di dalam ruang SIAKAD ini ada khusus ruang untuk Bapak Ibu sekalian, ya, ruang untuk Bapak Ibu sekalian bisa memonitor, mengawasi putra-putri Bapak Ibu sekalian, apakah umpamanya uang SPP-nya sudah dibayarkan, uang SKS-nya sudah dibayarkan, lalu apakah studi putra-putri Bapak Ibu jenengan lancar sesuai dengan semesternya, ataukah ternyata putra-putri Bapak Ibu sekalian itu ternyata tidak kuliah, nah, itu bisa dimonitor oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung saja untuk memasuki SIAKAD khusus untuk orang tua, itu Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan alamat di www.ortu.siakad.unikal.ac.id. Ya, ini alamat web yang bisa Bapak Ibu sekalian akses untuk mengawasi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, saat Bapak Ibu sekalian mengklik alamat ini, maka akan masuk ke halaman seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk mengisikan nama dan password, juga kode anti spam. Nah, di sini kode anti spamnya di sini. Oke. Nah, untuk username-nya, itu sesuai dengan NPM putra-putri Bapak Ibu sekalian. Oke, sesuai dengan NPM putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan passwordnya juga sama, nomor NPM-nya. Oke, dan untuk anti spamnya bisa dilihat di kotak ini. Jadi contoh umpamanya kita lanjut. Nah, contoh seperti ini. NPM Bapak putra-putri Bapak Ibu sekalian umpamanya ini 0916012072 ya. Maka passwordnya sama. Passwordnya sama 0916012072 ya. Lalu masukkan kode anti spamnya ya, yang ada di kotak ini, SIE9, masukkan SIE9, lalu klik login
Ya. Saat Bapak Ibu sekalian sudah klik login, maka akan muncul halaman seperti ini. Oke, halaman seperti ini. Nah, di halaman ini Bapak Ibu sekalian bisa mengakses rekaman dari kemajuan perkuliahan anak putra-putri Bapak Ibu sekalian, lalu juga memonitor keuangan apakah putra-putri Bapak Ibu sekalian itu sudah membayarkan uang yang diberikan ya atau apakah belum dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sini dan di download di sini ada panduan-panduan seperti panduan akademik yang berisi tentang perkuliahan itu seperti apa, berapa SKS yang diambil dan sebagainya, itu ada di sini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas satu persatu di sini ya. Oke, mulai dari akademik. Ya, mulai dari akademik. Saat Bapak Ibu sekalian mengklik bagian akademik, maka akan muncul seperti ini. Data pribadi mahasiswa, nilai kuliah, presensi, dan jadwal. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat nilai kuliah dari putra-putri jenengan semuanya, apakah nilainya bagus-bagus, ataukah enggak, ataukah banyak A-nya, B-nya, atau banyak CD-nya, dan sebagainya, itu bisa dilihat di nilai perkuliahan. Presensi juga sama, Bapak Ibu bisa memonitor apakah mahasiswa, apakah putra-putri jenengan itu masuk kuliah atau enggak, apa cuman jalan-jalan saja, ternyata enggak sampai ke kampus, itu bisa dimonitor melalui presensi di sini. Ya. Baik, kita beri contoh, umpamanya saat Bapak Ibu sekalian mengklik data mahasiswa, ya, maka akan muncul seperti ini. Jurusannya apa, angkatan tahun berapa, lalu dosen pembimbingnya siapa, nah ini dosen pembimbingnya siapa, lalu nomor identitas mahasiswanya berapa, nama dan sebagainya, ya itu bisa dilihat di sini. Lalu lanjut, umpamanya Bapak Ibu sekalian klik di salah satu tab ini, umpamanya aktivitas perkuliahan, ya. Apakah putra-putri Bapak Ibu sekalian itu aktif kuliah atau mangkir atau cuti, ya, itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini dengan mengeklik data mahasiswa tadi masuk ke aktivitas perkuliahan. Ya, kalau aktif akan seperti ini kelihatan. Semester ini aktif. Kalau umpamanya ternyata mangkir, maka akan ada tulisan nonaktif, nonaktif, nonaktif. Nah, nanti bisa ketahuan loh, putra-putri saya sudah saya beri uang untuk bayar SPP dan sebagainya, kok malah status kuliahnya nggak aktif, ini ada apa? Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke dosen pembimbingnya atau ke putra-putri Bapak sini sekalian ya. Lalu bisa juga mengklik nilai semester ini, semester ini apakah nilainya bagus-bagus? Silakan diklik di sini nilai semester. Nah, seperti ini. Nah, di semester ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat, oh ini putra-putri saya nilainya bagus-bagus, ada yang A, ada yang B+, tapi ada juga yang C+ untuk nilai berikut ini. Itu. Oke. Ini bisa dilihat sampai nanti kelulusan, apakah lulus atau cuti atau nonaktif atau DO bisa dilihat di sini. Juga progres skripsi, kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian itu sudah mengambil skripsi, nanti bisa dilihat kemajuannya di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian keuangan. Oke. Saat Bapak Ibu sekalian klik di bagian keuangan, maka akan muncul seperti ini, keuangan mahasiswa, dan diklik saja keuangan mahasiswa, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Akan muncul yang pertama, rincian biaya perkuliahan, ya. Berapa yang harus Bapak Ibu bayarkan, itu nanti akan muncul di sini. Ya. Ini contoh saja, nggih, kalau Laili Awaliyah di sini sudah lunas, sehingga total tagihannya itu 000. Ya, tapi kalau belum bayar, nanti akan muncul tagihannya di sini, Bapak Ibu sekalian.
biayanya berapa, KRS-an untuk UTS, untuk UAS. Nanti juga kalau dapat beasiswa akan muncul di sini potongan dari beasiswanya, apakah sudah bayar, nunggak dan sebagainya. Nanti akan muncul di sini. Bapak Ibu sekalian juga bisa membayarkan biaya ini melalui ini Alfamart, BNI, Permata Bank, Mandiri dan sebagainya. Ya, banyak gerai-gerai yang bisa dipakai untuk membayarkan. Ya, lewat sini juga Bapak Ibu sekalian bisa membayarkan tagihan biaya kuliah. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian ingin membayarkan sendiri ya supaya lebih lebih aman atau lebih ayem gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa membayarkan lewat sini. Oke. Lalu status pembayaran, kalau tadi di biaya kuliah Bapak Ibu bisa melihat tagihannya dan bisa juga langsung membayarkan. Kita masuk ke status pembayaran. Ini untuk mengetahui apakah pembayaran berhasil atau enggak. Ya, kalau berhasil maka seperti ini. Terima kasih nama mahasiswa, pembayaran kodenya gini, berhasil dilakukan dengan memakai sebesar segini. Penting ya. Bisa dicek. Kita akan masuk ke histori pembayaran atau pembayarannya itu dilakukan tanggal-tanggal berapa aja itu bisa dilihat rekamannya Bapak Ibu sekalian ya. Ini rekamannya bayar SKS itu tanggal berapa, jam berapa itu sudah terekam semuanya ya. Ini sudah terekam semuanya sehingga mahasiswa tidak bisa berbohong ya, sudah bilang ke Bapak Ibu sudah bayar tapi dicek di rekaman pembayaran ternyata nggak ada. Nah, berarti ini putra-putri Bapak Ibu sekalian bohong ini ya. Maka perlu ditegur ini, mana uangnya kok sudah dibayarkan, sudah dikasih kok nggak dibayarkan. Ini rekaman pembayaran yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat melalui si akad orang tua. Kita masuk ke rekam pembayaran. Nah, di bagian rekap pembayaran ini, Bapak Ibu sekalian bisa melihat pembayaran tiap semester, ya. Tiap semester apakah lancar pembayaran di tiap semester ataukah ada kendala? Ya. Kita lihat di sini. Oke. Semester ganjil sudah terbayarkan, sudah lunas apa belum? Bisa dilihat. Semester genap 2021-22 sudah dibayarkan apa belum? Bisa dilihat di sini. Oke. Jadi rekap pembayaran tiap semester bisa Bapak Ibu sekalian lihat di ortu.cakar.unikal.ac.id. Baik, kita lanjut ke menu download di sini, menu terakhir. Oke. Terakhir di sini bisa dilihat. Oke, di bagian terakhir download, Bapak Ibu sekalian bisa melihat kalender akademik, di-download saja, diunduh dengan pedoman akademik. Kalender akademik berisi tanggal-tanggal masuk perkuliahan, lalu UTS, UAS, kegiatan-kegiatan di Universitas Pekalongan itu apa aja, libur semesternya tanggal berapa, yudisium atau keluar nilainya tanggal berapa, wisudanya tanggal berapa, itu sudah ada di kalender pendidikan. Tiap semester tiap tahun akan ada kalender pendidikan seperti ini, bisa Bapak Ibu download. Lalu juga ada pedoman akademik. Pedoman akademik di sini berisi tentang panduan perkuliahan, ya, berisi mata kuliah apa yang diambil, informasi-informasi tentang nama-nama dosennya, pejabat strukturalnya, lalu juga syarat-syarat mengambil perkuliahan, nilai dalam perkuliahan dan sebagainya. Ya, istilahnya macam-macam serba-serbi tentang perkuliahan itu ada di sini. Kalau umpamanya IPK-nya itu 24, IPK-nya itu 4,
bisa mengambil penuh 24 SKS, kalau IPK-nya itu kurang dari 3, hanya mengambil 18 SKS, dan sebagainya, itu ada di buku pedoman akademik yang bisa di-download di sini. Oke. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi kami memohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi, memonitor kemajuan dari perkuliahan Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga tidak akan ada kasus-kasus lagi seperti dulu ada kasus di mana mahasiswa ternyata sudah diberikan uang untuk membayar SKS maupun biaya perkuliahan, sudah dikasih orang tua, tapi ternyata tidak sampai kampus, sampai kemana kita nggak tahu. Baru ketahuan itu ada yang di fakultas tertentu itu mau lulus itu baru ketahuan ternyata anaknya tidak pernah kuliah, tetapi uangnya itu orang tua memberikan uang lancar, ya, dan nggak tahu ini uangnya dipakai untuk apa. Ya. Jadi kasus-kasus itu supaya bisa dihindari, maka Bapak Ibu sekalian kami harapkan untuk bisa ikut serta memonitor, ya, mengawasi melalui ini ortu.siakat.unikal.ac.id, ya. Saya kira demikian, ya, presentasi saya tentang www.ortu.siakat.unikal.ac.id, ya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan bisa melalui langsung berbicara, ya, diaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui chatting room. Oke, kami persilahkan baik Bapak Ibu orang tua wali maupun dari mahasiswa. Monggo. Monggo, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Oke, sekedar informasi bahwa perkuliahan untuk hari ini memang hanya perkuliahan perdana ini, bentuknya kuliah umum serta sosialisasi SIAKAT Ortu. Untuk besok sudah mulai perkuliahan secara langsung di kampus, ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah bisa belajar langsung di kelas bertemu dengan dosennya. Jadi tidak lagi bentuknya online seperti ini. Adapun kalau Bapak Ibu dosen menghendaki online, itu hanya beberapa persen saja, hanya 3 kali pertemuan saja. Jadi tidak ada alasan umpamanya nanti anak dari Bapak Ibu sekalian bilang, oh ini perkuliahannya online terus, ya, tidak ada alasan untuk itu, karena perkuliahannya sudah bentuknya luring, ya, sudah bentuknya offline, sudah secara langsung di kelas. Pembelajaran online hanya 3 pertemuan saja, atau hanya untuk mendukung pembelajaran secara luring tadi. Itu, ya. Jadi besok para mahasiswa sudah bisa masuk ke kelas, bertemu dengan Bapak Ibu dosen sekalian, bertemu dengan teman-teman satu kelas maupun bertemu dengan teman-teman dari beda prodi maupun beda fakultas, ya, setelah 3 tahun lamanya, sekitar 3 tahun, ya, sudah tidak ada lagi perkuliahan daring, perkuliahan luring. Sekarang kita mulai dengan perkuliahan luring. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan atau dari mahasiswa. Silakan. Oh ya, Saskia ARS, ya, silakan mengaktifkan mic-nya kalau mau bertanya. Silakan, Mbak Zakia ARS ini. Silakan.
Ya. Ini Pak mau tanya. Oh, nggih. Sandi Civitas ya Pak. Sandi Civitasnya. Sandi Civitas. Nggih. Nomor induk mahasiswa nggih. Oh, nomor induk mahasiswa nih. Nggih, pakai nomor induk mahasiswa. Kan masuk NPM. Ya. Jadi orang tua wali itu masuk dengan nomor induk mahasiswa. Jadi bisa ditanyakan ke putra-putri Bapak Ibu sekalian, nomor induknya berapa? Nah, itu jadi login username-nya sama password-nya seperti itu. Sama juga mahasiswa baru kalau mau masuk ke sistem SIAKAD, sivil dan sebagainya menggunakan nomor NIM-nya masing-masing, ya. Password-nya juga sama nomor NIM-nya. Nanti bisa kalian ubah ya dengan Tapi kok nggak bisa ya Pak? Gimana? Sudah masukkan tapi kok nggak bisa? Pakai nomor NIM-nya semuanya belum bisa. Iya. Oke. Kalau belum bisa, ini mungkin belum semuanya diinputkan oleh Mbak Aksi, ya. Jadi memang belum semua data dari mahasiswa baru ini masuk ke sistem, ya. Jadi tunggu saja mungkin dalam 1 minggu ini sudah bisa, ya. Oh, Pak. Karena data NPM mahasiswa ini tidak hanya nanti di universitas saja, tapi juga secara nasional, ya, diinputkan secara nasional. Kalau cuman di Unikal saja, tapi ternyata di Kementerian Pendidikan nggak ada, itu nggak diakui. Ya, jadi kita juga menginput data itu ke Kementerian Pendidikan. Jadi Anda nanti bisa melihat, para mahasiswa bisa melihat apakah aktif berkuliah atau enggak, itu juga bisa dilihat di Kemendikbudnya. Ya, jadi ini sistem secara nasional, ya, secara nasional bisa diakses gitu ya. Jadi mohon tunggu dulu untuk input sampai ke nasionalnya mungkin belum nyampe sehingga belum bisa diakses gitu nggih. Ya. Oh gitu. Matur nuwun Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Salsabila. Nah, silakan, Salsabila. Bisa di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak, mau tanya pengambilan KRS itu gimana ya? Kemarin kok udah pada ngambil KRS, padahal belum disuruh kayaknya. Ya, oke. Untuk KRS itu memang kalau semester 1 itu sudah paketan ya. Itu sudah paketan, jadi bisa langsung diambil paket itu ya. Bisa langsung ke Baaksi langsung atau bisa melalui SIAKAD online ya. Terus yang dapat beasiswa itu ada tagihannya enggak Pak? Yang dapat beasiswa, nah ini tergantung dari beasiswa apa ya. Kalau beasiswa, kamu dapat beasiswa apa? KIP, Pak? Bukan, beasiswa tahfidz. Oh, beasiswa tahfidz. Ya, oke. Beasiswanya penuh ya, 30 juz ya? Iya. Ya, kalau beasiswa tahfidz itu kan tidak ada, sudah nggak ada biaya perkuliahan ya sampai selesai ya? Iya. Berarti ya. Nggak ada tagihannya Pak? Nggak ada tagihannya, ya itu langsung dibayarkan oleh sistem gitu. Kalau muncul tagihan itu yang belum bayar gitu kan ya, karena dapat beasiswa itu otomatis sudah terauto debit istilahnya ya, sudah dihitung sebagai sudah membayar ya, tinggal kuliah saja, tinggal fokus kuliah saja ya. Wah, mantap ini Mbak Salwa, selamat dapat beasiswa untuk tahfidz gitu ya. Fokuskan pada perkuliahan saja ya. Tagihannya sudah nggak akan muncul karena ya tadi sudah dibayarkan sama beasiswa itu. Oke.
Ada lagi? Makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Mbak Novita. Novita Khairunisa. Silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, Ya. kan kemarin saya cek itu ada tunggakan pembayaran KRS. Nah itu apakah bisa dicicil atau ada batasan paling lambat pembayarannya ya? Oke. Mbak Novita sudah membayar registrasi ya? Sudah Pak. Oke. Jadi kalau sudah membayar registrasi itu sudah bisa ambil mata kuliah. Untuk bayar SKS-nya bisa sampai 1 semester ini ya. Satu semester ini mungkin belum bisa secara kontan ya, nanti bisa dicicil gitu ya untuk SKS-nya. Nanti atau Mbak Novita disimpan dulu aja, nanti pas akhir semester itu dibayarkan kalau sudah mampu gitu. Nah, atau kalau umpamanya belum mampu itu bisa minta dispen. Ya, minta dispen ke wakil dekan 1, ke Pak Irwan. Ya, nanti menghadap Pak Irwan, minta dispen. Nanti dari Pak Irwan akan membuatkan surat dispen, di mana nanti Mbak Novita bisa membayarkan SKS itu, biaya SKS di semester depan. Nah, gitu ya. Nah, ini informasi juga untuk mahasiswa yang lainnya. Kalau umpamanya tidak bisa membayar uang SKS, ya, Anda bisa mengajukan dispen ke wakil dekan 3. Ya. Syaratnya yang pertama harus sudah lunas registrasi dulu. Ya, registrasinya harus sudah lunas. Kalau registrasi sudah lunas, SKS-nya belum lunas, baru masukkan ke Pak Irwan untuk minta surat dispensasi, gitu ya, sehingga nanti pembayaran SKS bisa ditunda sampai semester depan. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Lanjut, Mas Reza, silakan dibuka mic-nya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mas Reza. Ya, ini kan untuk yang ngisi KRS, Pak. Kan saya ngisi KRS, tiba-tiba kok muncul tagihan, sedangkan saya udah tak bayar sah lunas waktu registrasi. Oke. Nah, kalau masih muncul tagihan, tapi ternyata sudah dibayar lunas, ya, coba jenengan langsung ke bagian keuangan ya, dengan menunjukkan bukti pembayaran. Ya, mungkin pembayarannya umpamanya ada salah-salah kode atau sistemnya error dan sebagainya. Kadang seperti itu, sudah bayar tapi belum kereken di sistemnya. Ya. Langsung saja ke bagian keuangan, ya, bawa bukti pembayaran, bilang saja saya sudah membayar, ini bukti pembayarannya, tapi kok di isi akad kok masih muncul tagihan, kok belum lunas, seperti itu ya. Langsung ke keuangan ya. Ya Pak, sama itu Pak, ada satu lagi yang si akad buat orang tua kok udah bisa dibuka ya, keluarnya 44 not found. 4 not found. Oke, bentar. Ya. ortu.siakat.unikal. Nah, ini masih bisa. Bisa coba, mungkin ada kesalahan kesalahan ketik ini. Saya ini masih bisa ini, saya Nih saya coba lagi. Ortu. Nah, ini ortu.siakat.unikal.ac.id. Nah, ini masih bisa ya.
Nah, mungkin ada salah ketik mungkin ya, kurang titiknya atau apa. Ya, dicoba lagi. ortu.siakat.unikal.ac.id. Ya. Oke, dicoba lagi ya, Mas Reza ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak Siti Wilujeng. Siti Wilujeng. Assalamualaikum. Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam, Pak. Oke, wali orang tua Oh, si nggih. Wilujeng bukan Siti Wilujeng. Ya, Oh, si saya mau Wilujeng. bicara, Pak. Monggo, monggo. Iya, saya mau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak saya ini, Pak, karena saya orang nggak punya, Nggih. tapi saya sudah bayar jadi 1.400.000. Nggih. Terusan anak saya sudah melu ikut ospek, Nggih. sudah dapat jas dari Unikal, kaos dari Unikal. Nggih. Ternyata anak saya ikut KIP, tapi gagal, tidak dapat KIP apapun ataupun aspirasi dewan. Ya, tapi katanya saya besok disuruh berangkat kuliah. Lah ini gimana Pak kira-kiranya? Kalau saya suruh bayar penuh nanti katanya apa 2 juta berapa kurangnya itu. Saya terus terang memang saya belum bisa bayar ini. Saya karena orang jualan ayam kampung keliling, jadi ya susah Pak saya ini. Tolong gimana Pak caranya? Besok tetap kuliah mawon Pak, tetap kuliah mawon. Nanti putranipun kan ngadep saya, ngadep saya. Nanti kami bantu supaya perkuliahannya bisa lancar, nanti ada beasiswa yang bisa kami usahakan untuk putra Bapak sekalian, Ya. Tetap saja masuk perkuliahan Pak, insya Allah ada beasiswa untuk yang kurang mampu. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Nanti bilang ke putra jenengan suruh ngadep Pak Susanto, ngaten nggih. Ya, Pak. Matur nuwun, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan Putri Sofia Melati. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk siak orang tua Pak. Ya. Saya ini udah dibuka. Halaman pertama ada data diri orang tua sama wali, itu harus diisi dulu ya Pak, baru bisa masuk. Diisi dulu minimal yang dicentang merah itu. Yang dicentang merah itu, yang ada titik merahnya itu. Nama orang tua sama nomor HP-nya, dah itu saja, nggak apa-apa. Terus kalau udah di-update gitu ya Pak? Kalau sudah di-update, ya itu nanti akan masuk ke halaman tadi yang sudah saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri Sofia. Kita lanjut. Ada lagi yang bertanya? Langsung. Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Nama saya Diva Aminia Harliana. Ya. Ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi saya mencoba untuk masuk ke ortusiakat.unikal.ac.id, tapi maaf tidak ditemukan terus, Pak. Bagaimana ini? Tidak ditemukan. Oke. Ya. Mungkin apa namanya jaringannya mungkin ya, mungkin jaringannya atau ini biasanya karena ini sosialisasinya satu universitas ini ya, bareng ya. Di semua fakultas itu bareng semuanya, sehingga kadang jalurnya itu sibuk gitu ya, jalurnya sibuk, jadi kadang karena padat gitu ya, pada mengakses bareng-bareng ini mungkin agak trouble sedikit gitu ya.
Nanti bisa dicoba lagi. Oke, Iya. berarti memakai username email atau NPW yang kemarin itu. Ya, pakainya nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa. Iya, Oke. NPM-nya Passwordnya juga, mahasiswa. Pak. Passwordnya ya sama. Jadi Sama. semua sistem diawali dengan username-nya NPM mahasiswa, passwordnya NPM mahasiswa. Ya, nanti bisa diganti, silahkan kalau mau diganti. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Untuk tutorialnya, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa bisa mengaksesnya di YouTube. Ya, ini saya sharekan link YouTube-nya di kolom chat. Ya, itu bisa dilihat tutorial yang sudah dibuat dalam bentuk video di channel YouTube official Universitas Pekalongan. Ya, silakan bisa diakses nanti kalau umpamanya ada kesulitan. Nanti kalau ada kesulitan lagi bisa hubungi saya. Nanti bisa saya bantu. Silakan, ada lagi? Nah, coba kita lihat di kolom chat. Pak mau tanya. Oh ya, silakan. Kalau ortunya pakai kakak gitu, maksudnya walinya kakak. Oh Kakak iya, nggak anu. apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Kalau umpamanya, Terima kasih. ya, jadi kalau para mahasiswa umpamanya ortunya sudah nggak ada, ya, bisa pakai wali. Ya, wali itu kan bisa siapa aja, bisa pamannya, bisa kakaknya dan sebagainya. Nah, itu silakan. Oke, ada lagi? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan, Mbak Eris. Iya, Pak kalau misal siakat ortu tuh wajib gitu, wajib buat ngisi. Apa gimana? Apa cuma buat mengontrol mahasiswanya itu gitu? Ya, siakat ortu ini untuk mengontrol mahasiswa ya, mengawasi mahasiswa supaya tidak ada penyalahgunaan, gitu kan ya. Jadi sangat direkomendasikan untuk orang tua bisa masuk ke situ supaya nantinya kalau ada apa-apa, umpamanya mudah-mudahan nggak terjadi ya, ada mahasiswa yang menyelewengkan uang yang diberikan ortu, itu tidak kesalahan tidak hanya dikasihkan ke universitas semata ya, karena kadang untuk memonitor mahasiswa itu perlu juga bantuan dari Bapak Ibu sekalian ya. Kami bisa memonitor, cuman kan untuk mahasiswa yang banyak sekali kan juga perlu bantuan orang tua. Jadi kami rekomendasikan untuk orang tua bisa menggunakan ortu.siakat.unikal.ac.id. Dan Bapak, terima kasih infonya. sama-sama. Oh, I love you. Coba kita lihat di kolom chat, Pak, bagaimana ya untuk mahasiswa jalur KIP, bayar SKS-nya secara pribadi? Oke. KIP, untuk KIP pembayarannya ada KIP yang masuknya ke rekening mahasiswa, ya. Jadi nanti sesudah beasiswa itu masuk ke rekening mahasiswa dibayarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan, ya. Nah, ada KIP yang langsung bisa didebet dari universitas, ya. Kalau KIP aspirasi itu biasanya masuk ke rekening mahasiswa. Masuk ke rekening mahasiswa, nanti setelah masuk baru mahasiswa membayarkan. Gitu ya. Assalamualaikum Pak, boleh minta tolong dituliskan link siakat ortunya. Oke. Linknya di www.ortu.siakat.unikal.ac.id. Ya.
Ini silakan diakses. Lalu, Assalamualaikum Pak, boleh diminta? Oke. Pak, kalau yang beasiswa yatim berprestasi itu penuh apa ada tunggakan bayaran lain? Untuk beasiswa yatim berprestasi sama tahfidz kayaknya penuh ya. Mau tanya kalau biaya tahfidz itu kan kemarin kan saya sudah dapat Ibu, tapi ada muncul tagihannya Pak. Oke. Coba nanti saya konfirmasi untuk beasiswa tahfidz dan yatim berprestasi.